الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yang sangat saya hormati, guru kita sekaligus sebagai sahibul majlis, Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Muhammad Yusuf beserta keluarga besarnya, yang mana hari ini kita berkumpul di majelis yang beliau rintis, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis silaturahim, ibadur rahman. Insyaallah eril maupun juga muril, waktunya, tenaganya, dan juga mungkin hanya doanya saja tidak apa-apa. Terlebih adalah kalau ada rezeki dikeluarkan sebagian rezekinya untuk kelangsungan, kelanggengan, eksistensi daripada majelis yang kita cintai ini. Insya Allah semuanya akan Allah catat sebagai amal ibadah kita yang akan diganjar dengan ganjaran yang sebesar-besarnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segala ilmu yang diajarkan insyaallah menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang manfaat. Dan juga para asatid, Habib Musa, Masya Allah, beliau saya pernah ketemu sekali, dipertemukan ini yang kedua kali, alhamdulillah. Al-Ustadz Afwan Al-Habib, insyaallah kita doain para asatid, para guru-guru kita selalu diberikan sehat wal afiah, panjang umur, selalu diberikan keberkahan, ilmunya manfaat, ikhlas, redho membimbing kita sekalian. Insyaallah nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang tiada terbilang. Tadi guru kita sudah membaca salah satu daripada firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking banyaknya, tidak bisa kita pungkiri, semua adalah anugerah, pemberian, nikmat dari Allah kepada kita sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kita mau ngitung nggak bakal sanggup itu nikmat Allah, saking banyaknya. Bulu hidung aja coba hitung ada berapa lembar. Itu baru bulu hidung, belum yang lain, betul nggak? Nikmat bukan tuh bulu hidung. Coba orang kalau nggak ada bulu hidung. Jadi kalau ada asap-asap begitu, ada debu-debu langsung masuk kesedot. Ibarat motor kagak ada saringannya, gimana kira-kira saudara-saudara? Allah ciptakan lubang hidung kita ke bawah, coba kalau ke atas. Kalau lagi hujan-hujanan gimana, banjir. Itu yang kayak begitu desainnya dipikirin sama Allah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang hidungnya pengek nggak usah pakai gimana caranya biar mancung. Allah udah ngepasin ukuran muka itu, cocoknya emang begitu model hidungnya. Coba dah dioperasi dibikin mancung lah, jadi serem kelihatannya, betul nggak? Semua itu kan ada ukuran-ukurannya, betul nggak? Kalau orang bule itu mancung-mancung emang mukanya panjang-panjang, kalau orang Indonesia itu lebar-lebar. Dan alhamdulillah Allah kasih hidung pesek, lubang hidungnya gede. Itu namanya nikmatnya lebih banyak, nikmat oksigennya. Alhamdulillah, sehat insya Allah. Walau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah tantangin, sekiranya air laut itu dirubah menjadi tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai batangnya pena, daunnya itu sebagai kertasnya, untuk mengkalkulasi nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya air laut itu akan habis sebelum selesai kalian mencatatnya dan menghitungnya. Dan ketika ditambahkan jumlahnya seperti semula pun tidak akan menyelesaikan di dalam pencatatan dan penghitungannya, karena saking banyaknya. Makanya ada orang cerdas, ada orang pinter, Pak. Nah ini orang pinter nanya sama orang cerdas, saya mau nanya sama kamu, berapa jumlah ya bulu yang ada pada keledai yang kita tuntun ini? Kata si cerdas, sebanyak bintang yang ada di langit. Kata si pinter, gimana saya bisa ngitungnya itu bintang di langit? Maka seperti itu pula adanya bulu yang ada pada keledai itu. Tuh orang cerdas begitu tuh. Dibalikin lagi, betul nggak? Kalau nanya itu yang logis lah, yang rasional lah, betul nggak? Nah makanya di antara nikmat-nikmat yang tiada terhingga itu ada salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri, tidak boleh kita lupakan, yaitu nikmat iman Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Coba kalau gak ada Nabi Muhammad, kita gak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini bukan sebagai umatnya, ya Allah saudara-saudara, jadi apa kita? Ini orang perempuan nih biar tahu nih, kalau bukan orang Islam, Bu, orang ngerti itu darah haid, hajar aja sama lakinya. Masya Allah, 12 terus. Darah penyakit disikat aja, betul nggak? Iya. Virus mulu itu. Habis melahirkan ada namanya darah wiladah, darah nipas, betul? Itu berapa lama nipas itu? Dan selama masa nipas itu belum boleh seorang suami menggauli istrinya, sebagaimana ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Dan rukhsah agama itu diberikan kepada wanita dalam keadaan yang seperti itu.
nggak sholat, nggak puasa, betul nggak? Bahkan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi bukan berarti tidak berzikir kepada Allah. Tetap hati ini jangan sampai lupa kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum, ingatlah engkau kepadaku kata Allah, niscaya timbal baliknya, feedbacknya, aku juga akan ingat kepada engkau. Jadi Allah bagaimana kita, Pak? Kalau kita lupa sama Allah, ya udah, Allah juga nggak open nanti sama kita. Betul nggak? Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan sempit, sebagaimana hatinya itu sempit. Makanya nih guru kita ini, akhina ini Al-Ustaz Kiai Muhammad Yusuf, biar rumahnya segini, itu rasa istana, rasa istana. Makanya dia mah nggak pengen ngeliat rumah gede kayak apapun, segini pun udah disyukuri, alhamdulillah. Apalagi dikasih yang lebih gede, lebih bersyukur lagi. Sangat benar. Segini aja bininya udah cinta banget sama beliau, udah sayang banget. Bagaimana kalau rumahnya tingkat, lebih cinta, lebih sayang lagi. Insya Allah. Doain guru kita rezekinya Allah kasih min haitsu la yahtasib. Jaminan tuh dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dikasih jalan keluar dalam segala urusannya, dikasih rezeki dari jalan yang kagak disangka-sangka. Tahu-tahu ada yang ngajakin ngobek. Ustaz Yusuf, ngobek yuk. Ngobek apaan? Udah ikut aja bawa mobil. Gua nggak bisa bawa mobil. Udah bawa mobil aja. Warawiri, warawiri, warawiri. Meleduk obekannya. Kira-kira itu yang bawa mobil kecipretan kagak? Kecipretan kagak? Lah kalau obekannya gede mah bukan kecipretan lagi, kesebiok. Basah dah tuh, betul nggak? Iya. Min haitsu la yahtasib. Makanya kalau belum jatah rezeki kita, mau kita udak-udak sampai botak sariawan, orang bakal dapat. Ada tuh orang sono ngobek, masya Allah, tanah orang diukur-ukurin, surat tanah orang difotokopiin, rajin banget, kagak gol-gol, betul ya? Sampai gunung diameter itu gunung. Ada orang lagi ngopi di depan rumahnya. Ada apa namanya, dodol buluk waktu lebaran. Dia lagi bongkar-bongkar lemari lah. Ma, ini ada dodol ini. Lebaran itu lupa itu nyempil. Udah buluk bang. Lah kerok buluknya, goreng sono. Beliin terigu. Yang sayang, betul nggak? Dibeliin terigu, digoreng, masya Allah, jadi enak lagi tuh dodol. Kopinya yang pahit, yang rada kentelan, ya. Ngopinya tuh hari Kemis. Hari Kemis ya nunggu, mudah-mudahan ada yang minta khotib Jumat, kan begitu? Iya. Setiap ketemu bininya, gimana bang? Belum nih, masih kosong. Iya. Kalau ada yang minta badalin atau ada yang minta DKM masjid, gimana Pak? Yes, aman pendaringan gitu saudara. Namanya juga Ustadz Kiai Yusuf Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Simatupang tuh, siang malam tunggu panggilan. Makanya kalau jadi rumah baik nggak ada yang manggil-manggil tuh namanya tuh. Ya, tahu-tahu dia lagi ngopi tuh, ada orang lewat. Permisi Pak, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ngomong-ngomong Pak, saya mau nanya, di sini ada nggak rumah yang mau dijual daerah sini? Saya pengen banget punya rumah daerah sini.
kebetulan di belakang rumah kita, tetangga kita ada yang mau dijual rumah. Ya kita kasih tahu, betul nggak? Ada di belakang, masuk mobil lagi, tuh ya kan? Masuk mau, latarnya lebar. Oh, udah masuk mobil, latarnya lebar, enak udah tuh, enak. Ini juga lebar latarnya tuh besar sono, masya Allah. Dianterin, ya, ditemuin dah tuh sama yang punya rumah. Udah habis itu. Udah saya pamit ya, saya menerusin kopi saya nah. Takut adem kan, kopi kalau udah adem udah enak, anyang-anyangan minum. Enak kok masih panas, betul nggak? Iya. Makanya kalau bikin kopi airnya itu diseduh po, sampai mendidih, betul nggak? Iya, betul. Jangan nyeduh kopi airnya hangat, lu minumnya anyang-anyangan lo. Iya. Betul nggak? Dah selesai tuh, udah lama aja nggak pikirin tuh, ya. Dia nggak pikirin tuh nganterin orang nanya rumah, ya kita mah biasa-biasa aja. 2 minggu ini orang yang kemarin nanya sama kita datang ke rumah kita bawa teng-tengan Holland Bakery, roti Belanda, tau roti Belanda? Masya Allah, bawa teng-tengan. Kemarin makan dodol buluk, ini dibawain Holland Bakery, betul nggak? Mantap nggak tuh? Masya Allah, Holland Bakery. Dia bilang, Pak Ustaz, terima kasih ya, cocok banget saya sama rumahnya tuh. Udah deal, alhamdulillah, harganya juga cocok. Ini sebagai rasa terima kasih saya, tolong diterima. Amplop tebal banget. Amplopnya bukan amplopnya kecil, gede tuh, yang warnanya coklat. Coba bayangin dah yang warnanya coklat. Gede kan tuh? Iya, maksudnya biar muat tuh duit. Pas dibuka 20 juta isinya. Itu orang yang langsung pergi, saya mau ada urusan lagi, Pak Ustadz Yusuf udah jangan bikin saya kopi. Kalau nanti kapan-kapan saya mampir lagi. Pergi baik. Ustadz Yusuf megang itu amplop kayak percaya gue ngimpi apa? Ya nggak? Lagi nungguin badalan khotbah Jumat, dianterin amplop gede buang. Tuh, ya kan? Pas dibawa ke dalam sama Holland Bakery-nya kan 20 juta. Besok-besok nih habis Jumatan datang tuh yang punya rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih ya, itu kemarin ditunjukin orang rumah saya. Deal. Alhamdulillah kagak nawar lagi tuh orang. Padahal itu saya ngejual rumah udah lewat internet, udah lewat orang pinter. Bener nggak? Kagak ada yang cocok. Ustadz cuma nunjukin entaran doang, langsung cocok tuh orang. Nih saya kasih komisi, tolong diterima Pak Ustadz. Nggak diamplopin ini mah nggak diamplopin ya. 5 juta lumayan nggak? 25 udah tuh. Itu namanya min haitsu, cari tuh rezeki yang begitu, minta yang begitu sama Allah. Kalau kita punya kontrakan nih 5, itu mah udah pasti emang kita ambil tiap bulan apa tanggal berapa tiap bulannya, betul nggak? Udah ditandain sama bini kita, gaji kita tiap bulan itu mah yang udah pasti. Kita mintanya itu dijalbil arzakil mubarakatil katsirah min haitsu la yahtasib. Tuh ada amalannya itu sebetulnya, tapi takutnya kepanjangan karena nanti saya mau kasih amalan ini banyak nih. Waduh, ada 2 acara ini. Kemarin nggak pakai jadi malam Sabtu. Iya kan orang, iya udah nggak apa-apa lah, yang orang di sono mah asal datang aja ngambil amplop sama bingkisan. Iya. Kalau Ustadz mah kan orang ceramah juga asal nongkrong aja dipikirin. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nih, saya ini selalu usaha kemana-mana ini bawa siwak. Kalau sholat itu pakai siwak. Siwak ini murah harganya Ustadz. Tapi banyak di antara kita ini yang meremehkan masalah siwak ini. Ya Ustadz ya. Padahal kata Nabi, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya tidak memberatkan terhadap umatku, maka akan aku wajibkan mereka bersiwak. Makanya hanya disunahkan saja. Khususnya ketika kita mau sholat, sebelum sholat siwak Pak. Ya,
Kata Nabi, 2 rakaat dengan menggunakan siwak, ya, khairun min sab'ina rakaatan bisiwak, lebih baik daripada 70 kali rakaat, ya, dengan menggunakan siwak. Jadi 2 rakaat tak tanpa siwak, ya, khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin, ya. Jadi 2 rakaat dengan siwak lebih baik, ya. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Nah, begitu maksudnya. Berarti kalau kita sholat dengan siwak, nilainya itu besar sekali di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau kata Habib Jindan itu, seandainya siwak itu 1 batang harganya 1 miliar, karena keutamaannya yang begitu besar, kalau kamu punya uang, tebus. Kalau kamu punya uang, beli. Inilah salah satu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur banget, selalu kita ingat-ingat betul nikmat ini, ya, nikmat iman Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi dikatakan Ustaz Kiai Muhammad Yusuf dalam surah Yunus 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat yang aku berikan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Maka kita kudu senang hati, bahagia, bersyukur, gembira sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi umat Islam, karena ini adalah keuntungan yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Tidak ada yang lebih besar melebihi daripada besarnya keuntungan menjadi seorang muslim, menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalian adalah umat terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Makanya saya katakan, kalau kita ini bukan jadi umat Nabi Muhammad, jadi apa kita? Masalah darah aja nggak ngerti. Makanya saya itu kalau ngelihat orang perempuan, mohon maaf, kalau bukan orang Islam, secakep apapun saya kagak nafsu. Insya Allah, Pak. Kenapa? Pasti nggak higienis, pasti nggak bersih. Coba kalau perempuan muslimah sehari semalam cebok berapa kali, Po? Po, sehari semalam cebok berapa kali? Ya Allah, cebok. Orang Islam itu wajib cebok. Sini Pak, ayo masih muat. Kasih tempat. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Pak, silakan. Hah? Ya Allah, alhamdulillah. Ayo Pak Haji, duduk. Saya ngomong apa tadi ya? Lupa. Cebok. Oh, cebok. Tahu ngomongin cebok mah. Jadi orang Islam itu wajib cebok. Dalam bahasa agama istinja, Pak. Kita belajar ilmu syarat, ilmu fiqih. Mau kitabnya yang tebal bagaimana, tetap mula-mula yang kita pelajari namanya bab toharo, bab bersuh, yang di dalamnya itu ada namanya cebok. Kita setiap habis buang air wajib cebok. Kenapa? Biar suci. Karena yang kita keluarkan najis, betul? Jangan sampai najis ini menempel pada badan dan pakaian kita, sehingga badan kita yang tadinya suci, pakaian kita yang tadinya suci, ketempelan najis ini menjadi mutanajis. Nah, kalau dipakai untuk ibadah dalam keadaan yang demikian, maka tidak sah ibadahnya. Karena syarat sahnya sholat khususnya bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Salah satunya daripada najis.
Makanya orang Islam itu cebok wajib karena ibadahnya juga soban waktu, 5 waktu. Makanya cebok ini udah menjadi satu kewajiban, keharusan orang Islam ini, masya Allah. Makanya waktu zaman corona ingat ya? Iya. Kita disuruh nyuci tangan mulu. Iya, main ke rumah orang suruh cuci tangan, tapi udah dikasih madang. Biasanya kan kita kalau mau madang ya kan cuci tangan dulu, betul nggak? Ini kagak, di mana-mana disuruh cuci tangan, tapi kelaparan gitu nggak ada yang ngasih makan. Padahal orang Islam enggak mesti diajari cuci tangan, emang soban waktu, bukan cuma tangannya yang dicuci, betul nggak? Sampai yang dia umpetin melisnar dicuci tiap hari. Alhamdulillah. Jangankan yang kelatan, Pak, yang kagak kelatan, yang diumpetin aja dibersihin mulu tiap hari, betul nggak? Hebat nggak Islam? Hebat nggak? Nah makanya itu yang dikatakan tadi di dalam Al-Quran, falyaprohu, maka hendaknya dengan nikmat iman Islam, nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai karunia dan anugerah rahmat yang besar dari Allah kepada kalian. Falyaprohu, hendaknya kalian pada girang, jadi orang Islam girang. Makanya kita kumpul pada hari ini sebagai ungkapan kegembiraan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba Allah yang beriman. Allahumma, ini sebagai ungkapan kesyukuran. Orang tuh kalau gembira namanya bersyukur, betul nggak? Dikasih rezeki, alhamdulillah, kan girang, senang, betul nggak? Ada orang dikasih rezeki, ya segini doang, namanya nggak gembira, dongkol, betul nggak? Namanya nggak bersyukur. Padahal kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur pasti bener-bener akan aku tambah nikmat padanya. Tuh, makanya bersyukur, amin. Bersyukur, dikasih rezeki dikit, syukuri, insya Allah nanti rezekinya ditambahin. La azidan, punya bini 1, udah syukurin aja udah. Bersyukur bini saya 1, bersyukur ya Allah, la azidannakum, karena bersyukur itulah mudah-mudahan nanti bininya nyuruh sama kita, udah bang kawin lagi nggak apa-apa bang, saya ikhlas. Tuh, la azidan. Ada yang udah diamalin Pak Ustadz, saya bersyukur banget, tapi belum nambah-nambah ini. Bini saya masih galak baik. Emang apa ya? Bini lu suruh ngaji makanya. Udah ngaji mah insya Allah lebih galak lagi, saudara. Nama Asyurul Muslimin rahimakumullah. Jadi umat Nabi Muhammad itu keistimewaannya salah satu di antaranya, mereka diciptakan sebagai umat yang paling akhir. Sebagaimana Nabi kita adalah Nabi yang paling akhir, betul? La nabiyya ba'dah, betul? Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para roh. Makanya kalau ada di Indonesia orang ngaku nabi, ente percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Dulu di mana tuh yang ngaku nabi itu dulu? Yang banyak yang pada ngikutin. Betul nggak? Orang ngaji kali itu orang ya. Insya Allah kalau udah hadir di majelis ta'lim ibadur rahman, insya Allah nggak ketipu lagi. Amin. Amin. Insya Allah nggak bakal tersesat. Amin ya robbal. Makanya kita ngaji, saudara-saudara. Nah, walaupun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan sebagai umat yang mutaakhirin, yang paling akhir, yang paling belakangan, yang paling bontot, tapi masuk surganya paling duluan. Tuh, enak aja jadi umat Nabi Muhammad, enak gak? Makanya biar girang apa lo jadi umat Nabi Muhammad, biar seneng begitu. Amin. Amin. Iya, kalau ada pengajian biar pada semangat. Amin. Amin. Iya, bukan semangat hadir doang, sedekahnya juga semangat. Soalnya Ustadz kita kantongnya ini kantong tompes ini. Ya. Kenapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai umat yang paling belakangan, paling akhir, tapi masuk surganya paling duluan? Karena keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena doa-doanya. Jadi Nabi kita pernah doa, ya, dalam kecemasannya, kekhawatirannya, dia itu dalam munajatnya ngomong, ya Allah, ini umat saya nih gimana, umurnya pendek kalau dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum umatku, betul nggak? Umurnya itu panjang-panjang. Nabi Adam berapa umurnya? Nabi Nuh berapa umurnya? Betul nggak? Panjang-panjang umurnya, ratusan bahkan sampai ada yang ribuan tahun umurnya. Berarti mereka itu amalnya banyak. Tapi kalau umatku kau jadikan umurnya pendek, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka dengan umurnya yang pendek aku sangat khawatir. Berarti amalnya juga dikit. Nah kalau amalnya dikit, amal akhiratnya, nanti di akhirat gimana bisa selamat? Ini yang saya lagi pikirin, ya Rob, keselamatan umatku. Dipikirin sama Rasul, didoain ini umatnya, keselamatannya bagaimana, dilaporin kepada Allah Subhanahu. Ya itulah akhirnya ma'asyiral muslimin. Sebagaimana sholat 5 waktu, waktu Isra Mi'raj, betul nggak? Awalnya berapa Pak dapatnya? 50 waktu. 50 rakaat ya? Apa 50 waktu? 50 waktu kan? 50 waktu tuh. Nah kalau 50 waktu sehari semalam, baru selesai sholat, ngopi belum habis udah sembahyang lagi kita. Betul nggak? Baru nyolek bini, baru mau buka baju, lah sembahyang lagi. Kapan bikin anak? Ini kita. Nah repot amat ini kita, betul nggak? Makanya waktu Rasul menerima perintah sholat itu, turun di langit yang ketiga, kalau tidak salah ketemu Nabi Musa, betul? Kata Nabi Musa, ya Muhammad, cobalah nego lagi. Itu nego bahasanya tuh. Coba nego lagi. Berat itu segitu mah lo bakal sanggup umat sampean. Coba dah nego lagi dah. Karena ini yang ngomong senior, betul nggak? Akhirnya Nabi mencoba menego. Berapa kali menego, sampailah 5 waktu itu. Johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Betul ya? Lalu ketemu lagi Nabi Musa, bagaimana? Udah dikurangin, udah dikorting. Cuman 5 waktu saja. Kata Nabi Musa, itu juga masih berat. Berat pokoknya, coba ente nego lagi. Kata Nabi, wah malu saya bolak-balik mulu. Udah biarin segini mah kayaknya masih rasional. Kan begitu? Kenapa? Dari 50 jadi 5. Ketika dikorting jadi 50 menjadi 5. Itu kata Allah, bagi umatmu melakukan 1 dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kan kalau 5 dikali 10 berapa? Sama jadinya. Ngerjainnya sedikit tapi dapatnya banyak. Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan 1 kebajikan, Allah akan gandakan ganjarannya sampai dengan 10 kali lipat. Alhamdulillah. Apa cukup sampai segitu? Tidak. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kita keluarin buat masjid, buat musola, buat pesantren, buat majelis taklim, buat ngasih anak yatim, buat ngasih emaknya, betul nggak? Maka itu dianggap sebagai fisabili. Maka diibaratkan, dianalogikan, ditamsilkan seperti orang yang menanam 1 biji benih. Namanya investasi akhirat, betul nggak? Investasi akhirat. Dan dari 1 biji itu ambatat 7 sanabil, tumbuh 7 cabang. Pikul sumbulati matu haba. Setiap cabangnya ada 100 biji yang kamu tanam tadi. Berarti dari 1 biji yang kita tanam
panen 700. Menang banyak kan tuh? Menang banyak gak? Menang banyak, naronya atuh dapatnya 700. Masya Allah. Apa cukup sampai di situ? Allah lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha. Dan akan Allah tambahkan lagi bilangannya, lipat gandanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, karena Dia adalah Tuhan yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Siapa yang paling ikhlas di dalam berbuat untuk agama Allah, maka akan semakin besar ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Makin ikhlas makin besar, makin ikhlas makin banyak Allah berikan, insya Allah. Ini nggak ada papan tulis ya? Wah, udah setengah 10, udah terasa. Lapar saya. Bercanda Pak. RT, ntar ya, dikit lagi nih. Wah, ini kayaknya belakangan nih, nggak bisa ini. Bulan depan ini. Nyambung, bulan depan ya. Pak, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang di Hadamu Ali yang menulis itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, di situ dikatakan, ya, kalau ada papan tulis saya tulis. Anna thawabas shadaqati khamsatu anwa'in. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pahala sedekah itu memiliki 5 tingkatan. Ya, 5. Ini yang saya katakan, kita beramal ini kudu tahu ilmunya Pak. Sedikit tapi dapatnya banyak. Enak gak begitu? Kan orang kita maunya begitu Pak. Modal dikit untung. Nah itu maunya begitu. Kondangan dikit. Berapa kondangan biasanya? Itu anaknya bininya dibawa semua. Itu kalau makan di warteg aja itu, ya, kalau orang balik modal itu. Kalau makan di warteg, ya, bininya gede banget badannya, makan 2 kali nambah. Itu anaknya keliling, somai iya, es doger iya. Betul nggak? Itu namanya modal dikit untung gede. Untung gede. Orang kita tuh maunya begitu. Sama beribadah, beramal kudu tahu ilmunya Pak. Makanya kalau udah tahu ilmunya tuh kayak tadi siwak, betul nggak? 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ya ilah, siwak berapa duit sih, betul nggak? Kadang-kadang kita dikasih sama orang pulang umroh, kita buang-buang, betul nggak? Makanya kalau nggak ada tempat yang begini kan kita kalau naruh di kantong kayaknya dilihatnya kayaknya kurang bersih, betul nggak? Jember. Makanya beli alatnya begini Zat. Ini kemarin saya beli berapa? 1 juta apa ini? Hah? Itu ada penelitian. Jadi bakteri itu ketika dicelupin siwak itu bakterinya mati Pak. Ini salah satu mukjizat daripada perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan bukan dari hawa nafsunya, melainkan mukjizat wahyu dari Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 5 tingkatan pahala sedekah. Udah ini aja nih ya, habis ini selesai ya. Karena kalau orang sini katanya kalau ngajinya kelamaan ngambek, besok orang ngaji lagi, bener emang begitu ya? Ya tergantung ustadznya, betul nggak? Ini mah ustadz TV ini mah ya. Pak, kata Nabi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin, wahidatun bi asyrah wa hiya ala sahihil jism. 1 sedekah diganjar dengan 10 kali lipat, yaitu bersedekah ala sahihil jism, kepada orang yang badannya sehat. Jadi kita boleh nggak nolong orang yang sehat? Boleh. Kalau memang dia butuh pertolongan, kita tolong. Jangan mau nolong orang kalau orangnya udah sakit, orangnya kritis, udah tolong, nggak begitu. Tolong menolong kepada siapapun, kepada yang sehat sekalipun, kalau dia butuh pertolongan, tolong Pak. Maka bersedekah
kepada orang yang badannya sehat, Allah lipat gandakan 10 kali lipat sedekahnya itu. Yang kedua, wa wahidatun bitis'in wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Satu Allah lipat gandakan menjadi 90 kali lipat. Tadi 10, ini 90. Kepada siapa sedekahnya? Alal a'ma, kepada orang yang matanya buta, kepada orang yang cacat, kepada orang yang tertimpa musibah, kepada termasuk orang miskin dan anak yatim. 90 kali lipat ganjarannya. Satu dilipat gandakan 90 kali lipat. Tuh berapa tuh? 2. Yang ketiga, wa wahidatun bitis imi'ah wa hiya ala dhi qarabatin muhtajin. Satu Allah lipat gandakan menjadi 900 kali lipat. 10, 90, 900. Sedekah kepada siapa? Wa hiya ala dhi qarabatin muhtajin. Sedekah kepada kerabat, saudara, handai tolan yang membutuhkan. Kita punya saudara lagi hajatan, kita bantuin. Ada saudara kena musibah, kerabat, handai tolan, betul nggak? Kita bantuin, kita tolong. Kita bagi duit, betul? Kita bawain beras, kita bawain kue. Itu pahalanya membantu kerabat, saudara, handai tolan, zal kurba. Allah gandakan sampai dengan 900 kali lipat pahalanya. Yang keempat, wa wahidatun bimi'ati alfin wa hiya 'alal abawain. Satu Allah lipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. 10, 90, 900, 100.000 bimi'ati alf. Sedekah kepada siapa? Alal abawain, kepada kedua orang tua. Ngasih duit orang tua pahalanya 100.000 kali lipat. Bawain makanan ke orang tua pahalanya 100.000 kali lipat. Dan yang kelima nih yang paling tinggi nih, dengerin tinggi. Wa wahidatun bitis imi'ati alaf wa hiya ala alimin au faqihin. Satu Allah ganjar dengan 900.000 kali lipat. 10, 90, 900, 100.000, 900.000, udah mendekati 1 juta. Berarti kalau amplop tuh cepeannya 9. Tahu banget nih bininya Ustadz Yusuf nih. Ya. Kalau lembarnya 10 ceban itu ya, apa 1 juta itu. Tapi hati-hati, sekarang ada duit Soekarno Hatta tapi bukan 100.000, 75. Yang baru tuh. Kemarin saya kecele tuh. Lah ini orang sih banyak banget ini ya merahan. Belah 75. Berarti kan kurang 25 dia, bener nggak? Ah, ini orang. Ada nggak yang begitu sekarang? 75 Pak, udah kayak 100.000 itu. Dikasih 5 lembar kan kita bilang, Mas, 500 lah, kurang 25 ini mah. Udah girang banget. Iya kan, kalau tahlilan dikasih segitu gede ya, betul nggak? Tuh, alhamdulillah, tuh namanya min haitsu la yahtasib. Nah, satu diganjar 900.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Wahia ala alimin au faqihin, yaitu sedekah kepada orang alim, ulama, dan kepada orang yang ahli fikih. Makanya tuh kalau kita lagi ngasih ustadz itu, masya Allah pahalanya gede banget Pak.
900.000 kali lipat. Alhamdulillah. Kadang-kadang ngasih ustadz sayang-sayang. Kasih pahalanya gede. Amin. Masya Allah. Makanya nih besok kita kalau mau ngaji kan ini bulanan nih. Jangan kagetan sedekahnya. Kalau kagetan orang gede. Dalam 1 bulan nih kita pulang nih. Ente punya celengan khusus. Nih saya ajarin caranya nih. Kita cicil. Bikin celengan ya, nanti sedekahin buat majelis talim kita, majelis talim Ibadur Rahman. Jadi setiap kita ngaji nanti kumpul sebulan sekali, bulan akan datang itu kita tebok celengannya. Oke? Tiap hari sedapatnya mau 2.000 ke, kalau rezeki lagi banyak kan 5.000, betul nggak? Nah kalau 30 hari tebok lumayan itu, minimal gocap mah ada itu, betul nggak? Betul. Nah kan lumayan, betul nggak? Kita bilang bini kita, lu kalau mau sedekah cemplunginnya di situ. Anak kita begitu, lu kalau mau sedekah juga dapat pahala, cemplungin tuh di situ. Setiap 1 bulan sekali kita tebok, kita setor Ustaz Yusuf, Ustaz celengannya. Udah besok kasih celengan atu-atu. Ya, kan orang terasa tiap hari mau nyemplungin gua 500 perak mau 1.000 perak tapi kalau kita lakukan konsisten setiap hari, karena yang namanya sedekah itu Pak, nah ada namanya sedekah subuh Pak ya, jangan pernah lewat sedekah subuh Pak, karena berkahnya luar biasa Pak, itu narik rezeki Pak, minimal 2.000 jangan pernah tuh Pak kita lewatin, minimal 2.000 adalah 2.000 mah, betul nggak? Ada nggak 2.000? Kadang-kadang di sepak-sepak di rumah mana kita 2.000 mah, betul nggak? Iya. Cemplungin, di mana nyemplunginya? Celengan buat majelis taklim Ibadur Rahman. Alhamdulillah, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak kasih ke sini lah, dibeliin kue, Bapak juga yang makan. Kalau dapatnya gede nanti pulang diberkatin lah, balik modal itu mah. Ya Ustadz nyisain dikit lah, betul nggak? Buat nyuci piring biar bininya seneng ngelayanin kita, ngerapin. Ikhlas nggak kira-kira Pak? Ikhlas nggak? Jadi kalau sekarang sedekahnya masih minim nggak apa-apa Pak Ustadz, karena belum tahu strateginya ya, dan belum tahu ilmunya. Ternyata Masya Allah mensupport perjuangan ulama, mensupport perjuangan ustadz guru di dalam berjuang agama ini, pahalanya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu aja yang saya sampaikan. Intinya adalah syukur kita kepada Allah, dijadikan sebagai hambanya yang beriman kepadanya, dijadikan sebagai umat Islam, dipilih dijadikan sebagai umat nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di dunia kita dimuliakan, setelah nanti kita meninggalkan alam dunia ini, di kehidupan yang berikutnya pun kemuliaan ini tidak akan hilang selama kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin.